Bersihkan kulkas di hari libur part 2. Halo teman-teman, ini lanjutan dari video bersih-bersih kulkas part 1. Sebelum nonton part 2-nya, kalian harus nonton part 1-nya dulu ya. Oke, di sini aku mau lanjut saja ngelap pintu kulkas bagian dalam. Aku pakainya lap kering, karena di video yang sebelumnya aku ngelapnya pakai kain yang agak basah. Lap satu persatu dari atas sampai bawah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan membersihkan bagian-bagian sela-sela yang sulit untuk dijangkau. Kebersihan kulkas adalah faktor penting dalam menjaga makanan tetap aman untuk dikonsumsi. Selain dari menjaga kualitas makanan, tidak membersihkan kulkas juga dapat menyebabkan kerusakan kulkas karena kondensor dan evaporator kulkas yang dapat tersumbat oleh tumpahan makanan. Lemari es yang tidak dirawat dapat mengakibatkan masalah seperti penurunan efisiensi pendinginan, bau tidak sedap, atau kerusakan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting sekali melakukan beberapa langkah yang tepat dalam merawat kulkas agar kulkas dapat digunakan dalam jangka waktu lama sekaligus menghemat energi. Kenapa ya kita perlu bersihkan kulkas secara rutin? Pertanyaan ini sering timbul karena banyak dari kita yang tidak tahu bahaya kuman yang ada di dalam kulkas jika didiamkan terlalu lama. Mulai dari buat makanan jadi tidak fresh, buat lebih cepat busuk, lemari es menjadi bau tak sedap, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa alasan penting untuk kita wajib bersihkan kulkas secara berkala. Yang pertama, membuat kondisi lemari es tetap bersih. Dengan kondisi lemari es yang bersih dan terhindar dari tumpahan saus, getah buah, kuah, dan lain sebagainya. Pastinya menjaga makanan agar tidak terkontaminasi dengan bakteri dan kuman. Jika membersihkan secara berkala, kulkas akan selalu terjaga kebersihannya. Mencegah terbuangnya makanan. Jika kamu jarang membersihkan kulkas, pastinya banyak makanan yang tersimpan dan sudah expired. Makanan jadi terbuang dan sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Dengan membersihkan lemari es secara rutin, kamu bisa cek kondisi makanan. Selanjutnya, terhindar dari berbagai penyakit. Bakteri dan kuman bisa timbul akibat penyimpanan makanan yang terlalu lama di dalam lemari es. Hal ini membuat makanan terkontaminasi dengan zat-zat tak sehat. Dengan membersihkan kulkas secara rutin, tentunya bisa menghindarkanmu mengkonsumsi makanan kadaluarsa yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti alergi, diare, mual, hingga muntah. Yang terakhir, tampilan kulkas lebih rapi. Selain terhindar dari berbagai kuman dan membuat kondisi makanan tetap sehat, kulkas juga bisa jadi tertata dengan rapi. Dengan kondisi lemari es yang rapi, pastinya mempermudahmu dalam mencari bahan-bahan makanan dan menentukan menu makanan. Kamu perlu ketahui tips apa saja yang bisa dilakukan saat membersihkan kulkas. Salah cara dalam membersihkan kulkas juga bisa berakibat fatal, seperti mesin rusak dan makanan terkontaminasi dengan zat kimia berbahaya. Oke teman-teman, ini kulkas aku udah bersih. Terakhir aku mau beri tips membersihkan kulkas dengan tepat. Yang pertama, cabut aliran listrik pada kulkas. Yang kedua, keluarkan semua isi dari dalam kulkas. Yang ketiga, lepas dan bersihkan menyeluruh rak-rak pada kulkas. Yang keempat, bersihkan pada bagian dalam kulkas. Yang kelima, keringkan kulkas. Yang keenam, pasang kembali rak untuk susun makanan dan minuman. Yang ketujuh, gunakan kotak makanan. Kedelapan, bersihkan bagian luar kulkas. Setelah kulkas dimatikan untuk dibersihkan, jangan langsung dinyalakan kembali meskipun Anda telah menyeka bagian dalam kulkas secara menyeluruh dengan kain kering. Pastikan untuk meninggalkan kulkas selama 2-3 jam sebelum menyalakannya kembali. Setelah tiba pada jamnya, kulkas boleh dicok kembali dan atur suhunya ke pengaturan semula, dari 0 sampai ke medium. Itu versi tombol dari kulkas aku. Setelah dinyalakan kembali, makanannya jangan langsung diisi. Tunggu sampai 2 atau 3 jam untuk bekerja dan mencapai suhu optimal. Baru makanan atau minuman boleh dimasukkan kembali. Fungsinya sangat penting agar kulkas lebih awet dan tahan lama. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video aku.